wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau pembelajaran KSE yang sudah saya terapkan dalam kelas pembelajaran yang saya ampu. Kebetulan saya menggunakan media online, yaitu Microsoft Teams 365, sehingga pembelajaran yang saya lakukan adalah full online. Hanya informasi saja perlu saya sampaikan bahwa dalam KSE saya mengambil dua tema, yaitu yang pertama adalah keterampilan sosial dan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk pembelajaran diferensiasi saya mengambil pembelajaran diferensiasi berdasarkan konten. Jadi boleh saya jelaskan dari awal. Pada awalnya untuk proses pembelajarannya, dari dalam satu angkatan itu saya mengambil KD, yaitu penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Untuk mendiferensiasikan kontennya, saya membagi setiap kelas dalam satu angkatan itu ke dalam subtema-tema yang lebih spesifik. Saya ambil contoh untuk 12 MIPA 1, yaitu temanya adalah penerapan bioteknologi di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian 12 IPA 2 di bidang kelautan dan perikanan, kemudian 12 IPA 3 di bidang kesehatan dan kedokteran, 12 MIPA 4 di bidang industri, kemudian yang terakhir adalah 12 IPA 5 di bidang lingkungan. Sehingga dari sinilah saya harapkan akan nampak adanya pembelajaran berdiferensiasi dengan dasar perbedaan konten, sehingga anak-anak diharapkan nanti akan mempelajari sesuatu yang spesifik, kemudian nanti akan dibagikan dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, setelah saya kemudian sudah membagikan tema-tema, kemudian dalam kelas-kelas itu masing-masing kelas saya juga mempersilahkan anak-anak untuk membagi mereka menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan apa tema spesifik dari tema yang sudah diberikan, sehingga mereka berdiskusi dalam kelompok. Setelah kelompok kemudian terbentuk, yang terdiri dari 10 sampai 11 anak, bergantung jumlah siswa dalam kelas tersebut, kemudian saya meminta anak-anak untuk membagi kelompok tersebut menjadi peran-peran. Peran-perannya diantaranya adalah yang pertama adalah moderator, kemudian yang kedua adalah presenter, kemudian yang ketiga adalah reviewer. Jadi setiap kelompok itu saya minta untuk ada yang menjadi reviewer. Reviewer untuk apa? Reviewer untuk mereview kelas lain, sehingga harapannya kelas 1 akan memperoleh ilmu juga dari kelas lain. Dari sinilah nanti ada proses pertukaran informasi dari satu tema ke tema yang lainnya. Dari sini anak-anak benar-benar saya beri kebebasan untuk memilih perannya. Dari sinilah ada KSE yang saya terapkan di sini, yaitu adalah menggunakan model role play. Mereka akan nanti bermain peran dan KSN-nya masuk dalam KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana langkah-langkah saya dalam menyusun atau menjalankan pembelajaran ini, berikut adalah saya sampaikan tahap demi tahap yang sudah saya susun. Baiklah, ini adalah langkah pertama yang saya lakukan untuk membagi tugas setiap kelompok. Saya memanfaatkan Google Dokumen untuk meminta anak pada setiap kelas dan setiap kelompok menuliskan perannya masing-masing. Di sini bisa terlihat, kalau kita perhatikan, di IPA 1 mereka menuliskan tema presentasinya apa. Jadi kelompok 1, 2, 3 sudah dibagi dan itu semua dibagi oleh anak sendiri, tidak ada campur tangan dari guru. Di sini nampak terlihat bahwa masing-masing kelompok sudah memilih tema presentasi yang merupakan hasil dari diskusi antar mereka di dalam kelompok kecil. Mereka kemudian memutuskan untuk memilih tema-tema ini. Kemudian juga ada pembagian peran sebagai implementasi dari adanya model role play yang mengembangkan KSE berupa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini ada moderator, ada presenter yang mereka sendiri yang menentukan berdasarkan minat dan bakat dari masing-masing. Kemudian ada juga reviewer. Jadi setiap kelas itu akan mereview kelas yang lainnya. Jadi setiap kelompok itu nanti wajib ikut hadir
Nah, dan itu berupa perwakilan dari setiap kelompok. Mereka sudah membagi siapa yang akan menjadi reviewer kelas MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, dan MIPA 5. Ya, jadi itu adalah salah satu langkah dari penerapan KSE roleplay, ya, di mana didahului dengan pembagian peran pada masing-masing kelompok. Itu juga pada kelas lain, ya, di sini sudah nampak, ya, setiap kelompok sudah menentukan penugasannya masing-masing, MIPA 3 dan seterusnya sampai MIPA 5. Dan inilah nanti yang akan dijadikan dasar bagaimana ketika presentasi mereka akan melaksanakan peran dan kewajibannya masing-masing. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, ya. Hari ini semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puji syukur hari ini kita masuk ke hari ketiga, ya, pekan bioteknologi sekolah. Kita sampai ke kelas 12 MIPA 3, ya. Hari ini temanya sangat-sangat menarik, ya, yaitu tema kedokteran dan kesehatan, ya. Seharusnya nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana bioteknologi itu diterapkan dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Belum? Udah ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai puter. Oke, kita mulai puter. Pak ngelek ya orang jadi Pak ngelek ya. Waduh. Ya kelompok 1. Oke, yang pertama kelompok 1. Very good-nya. Kita putar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada siang hari yang cerah ini, kita akan membahas, mohon maaf, perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Dimasis Wijunarko, selaku moderator, dan saya juga bersama teman-teman satu tim lainnya. Yang pertama ada Karisma Sofia sebagai presenter, dan juga teman-teman reviewer lainnya, ada Angga Satrio Adi Saputro, Tia Hairuna Salsabila, Nadia, Amalia, Prayoga Anwar Faiz, dan Siti Aminah Lestari. Pada siang hari yang cerah ini kita akan membahas mengenai antibiotik yang akan dijelaskan oleh Saudari Karisma Sofiana. Kepada yang terhormat Saudari Karisma Sofia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Karisma. Perkenalkan saya Karisma Sofiana selaku presenter dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari kelompok kami
mengenai antibiotik. Sebelumnya, perlu kami ingatkan bahwa yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi atau jamur, termasuk juga virus. Hubungan bioteknologi di bidang kesehatan dan kedokteran salah satunya yaitu suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba lain. Antibiotik pertama yang ditemukan yaitu antibiotik yang berjenis penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Fungsi dari antibiotik ini adalah membasmi dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab penyakit atau infeksi. Antibiotik juga dapat diberikan sebagai langkah pencegahan infeksi bakteri atau di dunia medis sering dikenal dengan sebutan profilaksis. Jadi intinya profilaksis ini seperti istilah yang sering kita dengar, istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian setelah anak-anak melakukan presentasi, saya meminta anak-anak untuk masuk ke dalam aplikasi Jamboard, ya, memanfaatkan aplikasi Jamboard untuk menuliskan apa saja perasaan mereka saat bekerja dalam kelompok. Ini merupakan aplikasi atau penerapan dari KSE, kemampuan bersosial, ya, bagaimana mereka melakukan sosialisasi dan bersosial dalam kelompok bekerja sama. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan mereka. Di sini memang belum selesai, ya, karena banyak anaknya di sini mereka sudah menuliskan. Kita lihat di sini. Minta saya beri pertanyaan, tuliskan perasaan kalian saat bekerja dalam kelompok. Kemudian mereka menuliskan, ada yang senang, tentu saya senang, kemudian senang karena saya suka bersosialisasi bersama teman, dan lain sebagainya, ya. Kemudian dari sini, ya, setelah mereka menuliskan tentang perasaan mereka, kemudian masih berlanjut. Saya ini masih dengan ada yang biasa saja, ini ada yang senang, ada yang sedikit senang, tapi banyak kesalnya. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui seperti apa perasaan mereka di dalam kelompok, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya minta mereka tuliskan peran kalian dalam kelompok, ya. Ada yang menuliskan sebagai reviewer, ada yang menuliskan sebagai presenter, ya, ada yang menuliskan sebagai moderator dan lain sebagainya. Ya, di sini, ya, nampak bahwa mereka juga menjalankan perannya dengan bertanggung jawab. Ini masih ada lanjutannya. Jadi dari situlah saya harapkan ada penerapan KSE, ya, KSE dalam berinteraksi sosial. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan mereka ketika mereka bekerja sama dalam kelompoknya, ya, karena keterbatasan dari adanya pembelajaran online, sehingga yang bisa saya lakukan hanya meminta mereka secara online untuk mengisi kolaboratif aplikasi, ya, melalui Jamboard ini. Baik Bapak dan Ibu semua, ya, alhamdulillahirobbilalamin, semua rangkaian pembelajaran yang sudah saya rencanakan dalam RPP sudah terselenggara dengan baik, ya. Tadi sudah saya paparkan mulai dari bagaimana saya membentuk kelompok, kemudian memberikan kebebasan pada anak untuk menyusun perannya masing-masing, kemudian bagaimana tadi cuplikan proses pembelajaran yang ada di kelas, ya, melalui kelas online tentunya, yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan, namun sudah saya upload di dalam channel YouTube komunitas praktisi di sekolah yang saya bina. Kemudian berikutnya, setelah mereka melakukan presentasi tadi juga sudah saya sampaikan, saya paparkan bagaimana mereka melakukan keterampilan sosial dengan menuliskan di dalam Jamboard apa saja perasaan mereka dan apa peran mereka di dalam kelompoknya. Nah, kemudian pada kesempatan yang terakhir ini saya akan melakukan sebuah refleksi tentang apa yang sudah saya lakukan,
ya, mulai dari persiapan dan pelaksanaan. Kalau mulai dari persiapan, tentu persiapan ini cukup menarik dan menantang bagi saya ya, karena ini adalah setelah saya konsultasikan ya, sebelum saya melaksanakan ini saya sudah konsultasikan ke wakil kepala bidang kurikulum, karena pelaksanaan saya ada di luar jam pelajaran, karena dengan tujuan agar semua kelas bisa menjadi partisipan, dan seminar ini saya buka secara umum. Kemudian saya pun juga mendiskusikan dengan kepala sekolah ya tentang apa yang akan saya laksanakan, dan beliau sangat-sangat mendukung bahwa pembelajaran yang seperti ini tentu adalah pembelajaran masa depan yang diharapkan bisa menjadi praktik baik atau best practice di sekolah ya. Tentu dalam persiapan saya memang memberi perlakuan yang cukup berbeda, karena saya juga seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam proses pembelajaran saya menyiapkan ada poster ya, poster itu berisi edaran ya dan juga jadwal, dengan harapan poster itu kemudian sudah saya share baik melalui status saya maupun lewat grup dinas WA dari sekolah saya, dengan harapan barangkali ada bapak atau ibu yang berkenan untuk menghadirkan. Dan ini sangat menarik ya, saya pikir untuk persiapan ini memang membutuhkan sedikit persiapan ya, tentu saya harus mendesain, tapi ini juga tentu meningkatkan kemampuan saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian dalam pelaksanaannya ini juga sangat menarik ya, walaupun pada hari pertama luar biasa cobaannya. Pada hari pertama itu saya waktu itu listrik mati, kemudian hujan sangat lebat ya, sehingga saya bahkan sampai tidak bisa masuk ke dalam room. Tapi luar biasanya setelah saya rekam kemudian saya simpan di drive, kemudian saya putar ulang untuk melihat review, ternyata anak-anak walaupun tanpa kehadiran saya sebagai pengamat ya, mereka sangat luar biasa dan tetap profesional menjalankan perannya. Dari itu saya merasa bangga ya, artinya anak-anak kita itu sebenarnya ketika kita berikan kepercayaan ya, ketika kita sudah membuat mereka melakukan sesuatu yang mereka kehendaki sesuai dengan pembagian, mereka sangat bertanggung jawab. Artinya KSI di sini sudah sangat-sangat nampak ya, bagaimana mereka mengambil suatu keputusan, dan tidak hanya keputusan tapi mereka juga mempertanggungjawabkan keputusannya, sehingga seperti itu. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana sih langkah perbaikan, dari yang sudah saya laksanakan tentu sudah sangat-sangat baik ya. Saya menilai pribadi dan saya mengakui bahwa anak-anak juga sudah melakukan perannya dengan baik. Namun jika ditanyakan bagaimana perbaikan ke depan, tentu perbaikannya saya akan lakukan dengan cara untuk menyusun pembelajaran yang lebih interaktif. Karena kendala dari online tentu banyak sekali kendalanya ya, baik anak yang mungkin susah masuk, kemudian anak yang tidak bisa full di dalam pembelajaran, sehingga saya membayangkan pembelajaran ini akan saya terapkan nanti ketika di offline atau tatap muka. Pasti akan sangat luar biasa ya, bagaimana pembelajaran ini akan saya desain untuk bisa lebih menarik ya. Dan sehingga pembelajaran ini nanti bisa menjadi role model bagi teman-teman guru yang lain, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaan KS itu bisa dilaksanakan. Karena kalau online saya tentu tidak bisa melihat ekspresi anak-anak bagaimana mereka senang atau tidak dalam kelompoknya. Namun ketika nanti saya di PTM, saya harapkan saya bisa memanggil ya anak secara sampel ya, untuk menanyakan bagaimana perasaan mereka dalam kelompok dan bagaimana peran mereka dalam kelompok. Dengan begitu saya berharap bahwa pembelajaran ini benar-benar menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid dan bisa menuju dalam tujuan bersama kita, yaitu merdeka belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.